Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Salsabila Bramantika, NPM 248-16005 dari Prodi Manajemen Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah uang. Submateri pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama sejarah uang dunia, selanjutnya sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang di dunia. Yang pertama, pada masa prasejarah. Manusia mengandalkan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ini melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak. Misalnya, seorang petani yang memiliki gandum dapat menukarkannya dengan daging dari seorang pemburu. Namun sistem ini memiliki kelemahan besar, yaitu membutuhkan double coincidence of wants atau kebutuhan yang sesuai antara kedua belah pihak. Seiring waktu, masyarakat mulai mencari cara yang lebih efisien untuk melakukan transaksi. Inilah awal dari penggunaan uang komoditas. Barang-barang tertentu seperti kerang, garam, atau logam mulia, emas dan perak mulai digunakan sebagai alat tukar. Barang-barang ini dianggap memiliki nilai intrinsik dan diterima secara umum dalam berbagai transaksi. Untuk penggunaan uang kertas, dimulai di Tiongkok sekitar abad ke-7 selama dinasti Tang. Pada mulanya, pedagang menggunakan uang nota sebagai tanda terima dari penyimpanan barang berharga di rumah pedagang atau di tempat penyimpanan tertentu. Pada masa dinasti Song, 960 sampai dengan 1279 Masehi, pemerintah mulai mencetak uang kertas resmi pertama di dunia, yang dikenal sebagai jiaozi. Uang kertas kemudian menyebar ke wilayah barat melalui rute perdagangan seperti jalur sutra. Di Eropa, Marco Polo memperkenalkan konsep uang kertas ke Italia setelah perjalanannya ke Asia pada abad ke-13. Seiring perkembangan zaman, pada abad ke-17, bank sentral mulai muncul dan pemerintah mulai mengeluarkan uang kertas yang didukung oleh cadangan emas. Namun, setelah Perang Dunia I dan II, banyak negara mulai meninggalkan standar emas dan memperkenalkan sistem uang fiat, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh komoditas fisik, tetapi oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan kemajuan teknologi di abad ke-21, bentuk uang kembali berevolusi. Era digital telah melahirkan uang elektronik seperti kartu kredit, dompet digital, dan bahkan cryptocurrency seperti Bitcoin, yang tidak bergantung pada otoritas pusat dan menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Selanjutnya, sejarah uang di Indonesia. Pada abad ke-5, masa kerajaan, terdapat berbagai alat ukur yang digunakan untuk bertransaksi di Nusantara. Di beberapa kerajaan seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, masyarakatnya menggunakan bentuk uang tertentu, yaitu uang keping, logam berbentuk bulat yang terdapat lubang di bagian tengahnya. Koin Tiongkok, yaitu berbentuk koin tembaga yang sering digunakan pada transaksi dan perdagangan di Nusantara karena adanya pengaruh besar Tiongkok di perekonomian Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, masa penjajahan Belanda, di era penjajahan Belanda ini terdapat perubahan sistem moneter di Nusantara secara signifikan. VOC, yaitu perusahaan perdagangan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, mengeluarkan koin yang terbuat dari perak dan emas untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di Nusantara. VOC juga mendirikan The Javas Bank pada awal abad ke-17, tepatnya di tahun 1828. Bank tersebut kemudian memperkenalkan mata uang gulden, yaitu mata uang kertas pertama yang resmi digunakan di Nusantara. Tahun 1942 sampai 1945 pada masa penjajahan Jepang. Memasuki era penjajahan Jepang ini di tahun 1942 sampai 1945, Jepang mengeluarkan mata uang sendiri yang dikenal dengan Gulden Hindia Belanda. Namun nilai mata uang tersebut mengalami penurunan drastis atau hiperinflasi pada masa perang akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali di Indonesia. Lalu di akhir pendudukannya di Indonesia, Jepang mencoba untuk memenangkan hati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu rupiah Hindia Belanda.
Pada tahun 1950, perjalanan uang Republik Indonesia Serikat menjadi rupiah. Mulai tanggal 27 Maret 1950, ori dan orida yang beredar mulai ditukar dengan uang baru yang diterbitkan oleh The Javas Bank, yaitu uang Republik Indonesia Serikat. Namun, masa edar uang kertas RIS tidak bisa terlalu lama, hanya sampai 17 Agustus 1950, tepatnya saat Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terbentuk kembali. Pada bulan Desember 1951, The Javas Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia, yang berperan sebagai bank sentral, serta merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Pada tahun 1960 dan seterusnya, perkembangan modern. Setelah terjadi stabilisasi ekonomi di tahun 1960-an, sistem moneter di Indonesia terus berkembang secara bertahap. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku penerbit dan pengatur mata uang yang beredar di Indonesia menetapkan beberapa perubahan penting. Salah satunya adalah redenominasi. Pemerintah sempat merencanakan untuk redenominasi rupiah guna menyederhanakan transaksi pada tahun 1965. Hal ini dilakukan dengan menurunkan nilai mata uang lama Rp1.000 menjadi Rp1 uang baru. Namun, kebijakan redenominasi tersebut mengalami kegagalan dan menyebabkan tingginya tingkat inflasi di kala itu. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah uang. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.